Oke, kita mulai ya. Pertemuan ke-18. Materi ke-17. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terakhir pembahasan tentang framework 7. Setelah itu Android ya. Tapi sebelumnya nanti kita jelaskan dulu sedikit tentang Android, mungkin di pertemuan hari Sabtu. Terus persiapan untuk menginstalnya. Jadi saya tidak mengajari cara menginstalnya karena di laptop saya sudah ada terinstall. Jadi nanti saya kasih tahu aja di hari Sabtu, persiapkan, hari Rabunya kita mulai praktek ya. Nanti sambil dites juga komputer yang ada di sini itu sudah ada Android Studio-nya atau belum ya. Nanti kita lihat ya. Yang kita bahas hari ini adalah membuat sheet modal, kemudian grafik yang saya bilang ya, tapi bentuknya adalah pie. Jadi menggunakan pie chart. Pie chart itu diagram yang bulat itu ya. Kemudian membuat halaman indeks, karena kita ketika mengakses folder itu yang tampil adalah daftar file. Seharusnya langsung membuka aplikasi ketika buka foldernya. Lalu yang terakhir, menangani aktivitas transaksi nol ya pada income dan expense. Kalau balance-nya itu biasanya tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah itu kalau di income sama expense itu nol. Misalnya hari ini kita akses itu nol. Kalau diklik untuk melihat detailnya akan terjadi error ya. Nah kemarin tuh saya minta dibuat sendiri ya, tapi saya nggak tahu dibuat apa enggak. Jadi saya buat aja. Mudah-mudahan nanti berhasil. Karena saya praktekkan ada kodenya sama untuk kelas MI itu, yang untuk nangani yang nol ini ternyata nggak jalan, aneh juga. Saya uji coba di rumah bisa, begitu saya praktekkan di kelas nggak bisa. Nggak tahu ada gangguan apa, mungkin ada gangguan. Bisa minta tolong nggak itu pintu yang di luar ditutup. Iya, terima kasih. Soalnya kelihatan dari sana, luar sana. Dari lapangan situ kelihatan. Di dalam kita keluar masuk itu kelihatan dari luar. Jadi agak berbahaya sebetulnya. Bagusnya itu dikasih apa namanya tuh, yang buat ngalangin jendela biasanya, yang digantung. Naturalis mah, ini naturalis. Apa namanya, tirai atau apa, tirai bambu. Oke ya, ditaruh di sana ya, termasuk di depan sini supaya cahaya dari sana juga panasnya kehalang dulu gitu ya. Oke, silakan dibuka file-filenya. Yang pertama adalah file dashboard. Jadi kita membuat link untuk sheet modalnya dulu. Sheet modal itu kalau kita klik sebuah link akan memunculkan seperti modal kalau menggunakan Bootstrap ya, tapi dia posisinya nempel di salah satu sisi. Salah satu sisi itu bisa sisi bawah atau atas ya. Jadi kalau kita klik dia muncul dari bawah set kayak gitu. Nah, atau bisa di set dari atas munculnya set gitu, tapi tidak di tengah-tengah posisinya. Saya buka filenya dulu ya.
file dashboard. Oke, seperti ini ya. Nah, kita mau letakkan linknya itu di sebelah kanan dari teks judul ini ya. Jadi misalnya selama ini itu kita kasih sebuah icon yang berupa link. Kalau diklik nanti akan membuka sheet modalnya. Sheet modalnya akan terbuka kalau diklik. Jadi ada 3 tempat, ada 1, 2, 3 di sini. Jadi sebelah dari tulisannya itu kita letakkan icon yang berupa link ya. Nah, perintahnya seperti ini. Nah, yang selama ini dulu, coba lihat. Teks yang selama ini itu silahkan dirubah jadi seperti ini. Ini ada ketinggalan kodenya ya. Saya perbaiki dulu, ada ketinggalan kodenya. Oke, selama ini teksnya ya dimasukkan, ada tambahan di sebelah dari teks selama ini itu sebuah link.
Oke, dibuat untuk masing-masing judul ya. Jadi selama ini, kemudian bulan ini, dan hari ini dengan kelas yang berbeda. Datasheet, ya, datasheet ada titik di sini ya, titik chart SI maksudnya selama ini. Nanti yang di bulan ini itu diganti yang ininya menjadi chart BI, chart HI gitu ya. Ini yang selama ini. Oke, itu satu. Kemudian bulan ini. Bisa di copy itu ya, tinggal merubah ya, nama datasheetnya tadi aja. Hari ini. Oke, di refresh dulu tampilannya, ikonnya muncul apa enggak? Di sebelah tulisan selama ini itu harusnya ada ikonnya, muncul apa enggak? Enggak muncul, berarti salah. Kayaknya salah nama ininya, nama ikonnya. Coba dibalik, yang itu kan pie chart, diganti jadi chart pie. Dibalik, chart underscore pie, saya lupa itu ya, chart pie gitu ya. Chart pie, coba di refresh dulu.
Nah, baru muncul dia. Ya, jadi kalau ini diklik nanti akan membuka sheet modal. Belum bikin sheetnya ini. Ya, yang ini dibalik ya. Chart underscore SPY. Fungsi dari datasheetnya itu adalah nanti untuk membedakan mana yang kita buka ya. Kita akan buatnya 3 buah sheet modal. Jadi dikasih nama ada SI, BI, sama HI. Oke, sudah ini. Saya lanjutkan. Nah, sekarang format sheet modalnya. Ya, jadi ini semua dari atas sampai ke bawah ini adalah bentuk sheet modal, format standarnya seperti ini. Jadi ada toolbar. Nanti sheet itu kalau kebuka dia bisa kita kasih toolbar, ada tulisan di bagian atasnya sebagai judul. Kemudian ada tombol close-nya di sini ya. Ini ada tombol close. Nah, sedangkan di sini ada title. Jadi background dari title-nya itu juga berbeda dengan body yang di bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, yang kita pakai adalah formatnya intinya seperti ini. Bisa kita pakai seperti ini ya. Tapi supaya jangan terlalu banyak kode yang kita buat, saya makainya langsung ke sini. Ya, jadi yang atas itu dihilangkan, yang ini kita pakai. Ya, merah sama merah ini ya. Nah, silahkan ditambahkan desain sheet modalnya ke dalam file dashboard, di mana meletakkannya bebas saja ya. Nah, saya sarankan dikumpulkan aja. Dikumpulkan itu maksudnya kita taruh di atas script aja ya. Nah, di sini aja. Ditaruhnya di sini, di atas pemanggilan framework bundle ini. Isinya seperti itu sambil saya klik ya. Nah, di sini ada nama yang tadi titik chart SI itu ya. Nah, ini ditaruh di sini. Chart SI tanpa titik, karena titik itu menunjukkan tanda titik yang ada di sini tadi ya. Ini tanda titik ini menunjukkan kelas. Titik itu sama dengan kelas. Kalau dia pagar kalau misalnya di sini ya beda dengan di sini. Kalau di sini ini pagar itu tinggal ada apa-apa ya. Kalau di sini kalau tanda pagar berarti ID. ID-nya sama dengan apa kayak gitu ya. Nah, ini tanda titik menunjukkan dia kelas. Jadi link yang ini ketika diklik ikonnya Pi itu yang di selama ini dia akan mengakses objek yang kelasnya adalah chart SI. Nah, chart SI-nya ada di sini. Lanjut ya. Ini ada tambahan CSS, inline CSS langsung di situ ya. Height-nya auto. Ini menyesuaikan tingginya dengan objek yang ada di dalam.
Nah, seperti itu dulu. Nah, ini belum berfungsi ya. Jadi dia ada di situ objeknya, sheet modal chart C itu. Objeknya ada tapi dia tidak tampil. Menampilkannya kita harus memasukkan script di dalam JavaScript sebagai pemicu kalau diklik gitu ya. Silakan dibuat ini jadi 3. Ini di copy ya. Semua ini satu blok sheet modal ini di copy, kemudian dipaste di bawahnya 1, 2, jadi ada 3 ya. Nih, ada 3. Nah, langsung dirubah aja. Yang kedua dirubah chartnya menjadi chart B, teksnya bulan ini. Yang ketiga chart HI. Dan hari ini. Yang tanda titik-titik itu nanti kita meletakkan chartnya di situ ya. Ini baru bikin sheetnya. Chartnya belum. Chartnya ini agak sedikit ini ya kodenya. Ya, sudah ditambah ya buat chart BI dan chart HI, sesuaikan juga judulnya sudah. Selanjutnya, nah, membuatkan script. Scriptnya seperti ini, ada 3 juga karena dia satu-satu ya. Di sini ada nama elemennya. Ini titik chart SI. Hurufnya besar kecil itu berbeda ya. Di sini titik tadi menunjukkan kelas juga. Jadi pada saat linknya tadi diklik, kan datasheetnya titik chart SI ya. Pada saat dia diklik, ya, dia akan membuka yang ini nih, ngasih perintah nih.
membuka ini tadi. Nah, sesuai dengan namanya. Nah, di mana meletakkannya? Diletakkan di sini. Di bawah var ya. Kasih sini misalnya keterangannya, ini untuk apa? Membuka seed modal misalnya gitu ya. Elemennya dikasih nama tadi titik chart SI, ini satu ya. Terus swipe to close true dan backdropnya true. Swipe. Nah, kalau sudah disimpan dulu, kemudian diklik salah satu, bukan salah satu ya, hanya bisa sementara itu yang selama ini, yang baru bisa. Kalau diklik muncul dia dari bawah, gitu ya. Nah, itu baru seed modalnya, belum catnya. Jadi ini kombinasi ya. Nah, silakan di copy 3 jadinya, tinggal dirubah elemennya. Kita nggak sempat bikin ya ini ya, apa namanya, bikin dengan format database itu untuk mengelola data ini dalam satu file. Kita pakai link eksternal, jadi kita nggak sempat ya. Sebenarnya sempat aja kalau yang ngikutin cepat. Kalau saya bikin video, kemarin video buat apa tuh yang saya bikin jadi video kemarin tentang apa tuh? Yang saya anggap kehadiran. Tentang apa? Lupa. Berapa menit video saya itu? Nggak sampai setengah jam saya kira itu. Ya, itu kalau saya terapkan di kelas bisa sejam. Ya. Kenapa kira-kira gitu? Saya kan tinggal ngomong aja, tak gini, coba ini refresh jadi. Selesai dia, setengah jam jadi. Materi ini setengah jam aja jadi kalau saya bikin tutorial di rekaman. Tapi ketika ditampilkan di sini bisa jadi 2 jam. Kenapa kira-kira? Oh, karena menunggu. Nah, gitu ya. Padahal waktu saya bikin video ya saya sambil jelasin juga. Tuh. Oke, di refresh dulu ya. Karena skripnya berubah tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, backdrop true itu supaya ininya jadi agak buram, hitam. Jadi kita tahu ngelihat bahwa ini adalah sesuatu yang baru aja keluar gitu ya. Dia berada di atas lah bahasanya kayak gitu. Kemudian kalau diklik di dalam sini dia kembali. Nah, seperti itu. Yang titik-titik nih di sini posisinya ya. Titik-titik itu belum kita isi, belum kita buat. Nah, tampil dulu seperti itu ya. Nah, ini di copy aja.
1, 2. Nah, chart BI, satunya lagi chart HI, disimpan, tampilannya di refresh lagi. Kalau namanya sama, yang kebuka sama. Yang mana yang sama ya? Ini satu, kemudian ini yang kedua. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa semua. Karena belum apa? Karena belum apa? Sudah ada nih. Ini chart HI ada. Terus ke atas ini chart HI juga ada. Kenapa hanya yang atas yang bisa? Nih, kenapa hanya yang selama ini dia bisa? Tuh, nggak bisa. Bisa. Kenapa punya saya nggak bisa? Ya, kadang-kadang suka kayak gitu ya. Karena berkaitan dengan JavaScript. JavaScript itu sifatnya bisa client side ya. Jadi dia nyimpan berupa cookie atau session atau apa case di dalam browser. Jadi kalau diklik nggak bisa, kecuali ditutup dulu dan seterusnya ya, atau dihapus dulu. Biar aja. Yang penting semuanya sudah. Saya lanjutkan aja dulu. Sudah ya, nambah 3. Ada yang berhasil keluar semuanya, ada yang tidak. Ada yang nggak ada sama sekali bisa. Nggak ada sama sekali bisa. Nggak bisa sama sekali. Error itu masalahnya hanya typo saja. Oke, saya lanjutkan. Untuk membuat lewat ya, membuat chartnya. Jadi perlu menambahkan script ini ya, sebanyak 3 kali script. Ini di bawah yang tadi. Nah, menyesuaikan namanya. Jadi seperti ini, dikasih nama, ada pie chart SI. Di sini variabel nih, karena saya samakan warnanya, ini variabel dari JavaScript. Kemudian elemen ini yang penting nih. Ini kelas juga nih, titik pie chart SI. Ya, ini kelas. Masukin aja dulu sini ya. Apa tadi namanya? Pie chart SI.
Nah, di sini menggunakan operator yang namanya ternary lagi ya. Karena kalau dia kosong akan terjadi error. Kalau dia tidak ada data di dalam variabel, maka dia akan terjadi error. Maka kalau seandainya dia kosong dikasih angka 0 kayak gitu ya. Ini yang di belakang. Tapi kalau ada isinya langsung JMT-nya yang ditampilkan. Ini juga dibuat 3.
Dari mana variabel dolar JMT, JKT ini? Dari atas. Sudah ada ya, tinggal kita pakai. Oke, kalau sudah, ini di copy dulu. Diduplikat ya. Dari var-nya sampai ke sini. Di copy, di paste-kan 2 kali. Jadi kita punya 3. Lalu kita sesuaikan 1, 2. Ya, ini kita sesuaikan. Yang kedua ya. Yang kedua BI. Di sininya BI. Lalu pie chart BI itu C-nya kecil yang di sini. Ini kan dipisah ya, garis mendatar, ini C-nya kecil. BI, kemudian labelnya income bulan ini. Ribet banget Pak kalau bikin program, ya memang. Karena selama ini kita terbiasa makainya aja. Oh bagus ya, ini. Oh canggih ya, bisa gini gitu. Nah sekarang bikin seperti itu. Warnanya boleh dirubah. Misal yang income-nya saya ganti jadi warna hijau. Nol nih ya. Ini 0. Kemudian ini JM apa nih? JMB ya. Paling error nanti kalau salah. Bulan ini expense-nya saya ganti warnanya jadi warna pink. JKB. Yang ketiga, chart HI, pie chart HI, pie chart HI. Income hari ini. Warnanya kasih warna apa ya? Warna apa ya? Warna merah. Kalau warna merah F00. F00 itu warna merah. Variabelnya JMH, saya lupa nih variabelnya, saya ngayal aja dulu. Income yang warna merah, biar aja. Masa income warna merah? Income ini kan pengeluaran biasanya, income kan pemasukan, biasanya warna hijau atau warna biru kayak gitu. Psikologi kita ya. Expense pengeluaran warnanya warna kuning. Kuning itu FF0. Kok tahu Pak? Ada rumusnya itu. 3 segmen itu ya. Ini adalah heksadesimal. Heksadesimal itu 0 sampai 9 plus A sampai F. Namanya heksadesimal. Pernah belajar itu matematika? Kalau bilangan biner tahu? 0 dan 1 biner. Kalau bilangan oktal 0 sampai oktal 0 sampai 7 karena 8 aja. 0 sampai 7 kan 8 deh. Kalau desimal 0 sampai waduh, ini kalkulusnya kalau saya sih dapat C dulu kalkulus. Nggak saya ulang, saya biarin aja. Prinsip saya kalau masih lulus mata kuliah itu nggak saya ulang. Jadi walaupun dapat C biarin aja. Apanya? Kalau desimal 0 sampai 9.
Heksadesimal tuh 16 digit ya. Nah, F itu mewakili, karena dia 3 segmen. Jadi yang pertama, huruf yang pertama atau angka yang pertama itu mewakili warna merah. Yang tengah ini warna hijau. Yang paling kanan warna biru. Jadi RGB, red, green, blue. Nah, puncak warnanya itu adalah F yang ke-16. Jadi 0 sampai 9 itu sudah 10 urutannya ya. Lalu A sampai F itu 16. F-nya itu 16. Jadi kalau kita ambil warna ke-16 dari warna merah, yaitu full warna merahnya. Jadi kalau mau ambil warna merah, yang lainnya dimatikan. Dimatikan tuh diapain? Dinolin. Nah, terus kalau mau nyari warna kuning, ini warna kuning nih, yang expense hari ini warna kuning. Warna kuning itu adalah campuran dari warna merah dan warna hijau. Makanya di sini warna merahnya dibikin full, warna hijaunya dibikin full, tapi warna birunya ditutup, dinolin. Nggak dicampur sama warna biru, jadinya dia warna kuning. Kalau mau warnanya science, warna agak biru, itu campuran dari biru sama hijau. Jadi kalau mau menampilkan science itu 0FF. Kalau mau menampilkan warna magenta tahu magenta? Magenta itu mirip dengan pink, mirip. Kalau warna, kita ngisi tinta itu nggak ada warna merah, nggak ada warna hijau, nggak ada warna biru. Dia ngambilnya campuran dari itu semua. Yang ada itu C, M, Y, science, magenta, sama yellow. Magenta itu campuran warna merah sama warna biru. Terus kalau mau bikin warna magenta gimana? Berarti F0F. Sudah ya, lanjut dulu. Sudah, nama variabelnya juga sudah disesuaikan, yang JKT4H ini ya. Nah, selanjutnya ditambahkan kode seperti ini, div class pie chart. Nah, ini yang berbeda nih. Ini yang ada titiknya tadi ya. Nah, titik chart mendatar SI. Nah, ini yang di sini. Nih, harus sama. Ini ada titik menunjukkan dia kelas, makanya di sini masuk dia kelas. Ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di tanda titik-titik yang ada di dalam sheet modal tadi. Nah, naruhnya di situ. Oke ya. Ke modalnya di atas. Dari SI-nya dulu. Nah, yang ini. SI, chart SI ya. Masukkan di sini. Yang tanda titik-titik. Div class pie chart, kemudian pie garis mendatar chart SI. Terus ditutup aja langsung. Nah, dia akan menampilkan melalui JavaScript. Satu, boleh di copy itu. Taruh yang ke bawahnya, ke bulan ini sama hari ini. Copy. Yang kedua, diganti titik-titiknya. Pie chart BI.
Yang ketiga, pie chart HI. Wah, boleh dites dulu. Tampil nggak grafiknya? Bulat, gambar wadai, gambar pizza. Pizza yang dibagi dua tapi nggak rata bagiannya. Nggak tampil? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak tampil. Om punya saya aja duanya nggak tampil tadi. Gimana nih ceritanya? Sudah ya? Saya lihat. Ada caranya ya buat ngecek apakah itu ada isinya, datanya atau tidak. Di refresh dulu. Kalau tampilan ini tiba-tiba langsung blank, itu biasanya di script itu bermasalah ya. Putih. Nah, itu ada script yang ketinggalan. Saya cek dulu di sini ya. Nah, kalau ngelihat di data saya sini, ini ya, ini value-nya 0. Karena yang selama ini kan nggak ada nih. Nih, yang selama ini kan kosong ya, income dan expense-nya kosong, maka di sininya kosong. Kalau tidak dimasukkan kode yang ternari tadi, maka hasilnya error. Kita lihat ya. Itu kan isinya 0. Nah, sekarang saya matikan tuh yang buat troubleshoot-nya ya. Nah, misalnya ini seperti ini saja. Nah, harusnya bisa nih. Kalau di data kita yang di atas yang menampilkan teksnya itu 0 tampilannya. Tapi kalau di sini enggak. Ini ya, yang expense hari ini. Kosong. Beda antara 0 dengan kosong, ini kosong. Nah, ini menyebabkan error. Karena itulah dimasukkan operator ternari seperti ini. Jadi kalau ini kosong, maka diganti dia dengan angka 0, kayak gitu. Ya, ini saya refresh lagi, yang ini akan jadi 0. Nah, ini datanya apakah sudah benar? Kita cek dulu ya. Ini expense bulan ini 137. Salah. 137 betul ya. Kemudian income-nya 77.200. Income-nya 77.200 betul. Ya, lanjut yang selama ini ada 825 expense, 827.200 income. 827.200, 825 ya. Betul.
Ya, script yang di sini. Bisa yang di sini, bisa yang ini ya. Ada tuh. Nanti dulu, saya cek dulu ya. Lah yang ngajari juga nggak berhasil gimana coba? Padahal saya sudah tes di rumah bisa. Saya cek dulu.
Ya, sepertinya saya lupa memasukkan pardomnya, Le. Pardomnya saya lupa. Ada pardom untuk dynamic object yang ada di JavaScript. Ya, satu kesalahan saya di sini satu. Sheet open punya saya nih ya. Bener ya, sheet open. Terus yang kedua open sheet punya saya. Itu tadi. Sheet open. Yang ketiga open sheet juga nih kayaknya. Iya, sheet open itu satu ya. Ini untuk yang tadi saya nggak berhasil. Yang berhasil tadi kemungkinan karena di copy. Kalau saya tadi ngetik ya. Nah, itulah. Saya lupa memasukkan ini, ada pardomnya nih lupa. Ini 1, 2, pantas tadi nggak bisa ya. Oke, itu sudah. Sekarang pardom. Ingat saya ada pardom, lupa.
Harusnya seperti ini tampilannya. Ada yang tampil? Sama, saya juga nggak bisa. Nih, nggak bisa. Tuh. Yang ini hasil tes saya, makanya saya bilang codingnya sama. Ntar dulu, saya lihat dulu. Ada yang hijau semua. Ada yang hijau semua. Ada yang sama semua warnanya. Dua warna itu karena di sini kan beda. Income sama expense beda. Ya. Ini juga income sama expense beda. Jadi kalau diklik dia seperti ini 0, nggak ada. Ini codingnya sama, nggak tahu saya. Ya memang. Bukan kadang-kadang, tapi sering kayak gitu ya, apalagi berhubungan dengan JavaScript itu kesimpan di cache-nya, dia nyimpan dulu ya. Ya, coba kita lihat. Ini yang testing punya saya yang berhasil nih. Nih, kita cari, mungkin saya keliru ya. Ini ada pie chart HI. Sorry. Ini yang punya kita, chart HI. Nah, ada ketinggalan 1 titik. Padahal di sininya jelas ya, saya ngetiknya. Di sini. Ini. Saya bilang titik-titik, saya sendiri gak ngetik ya. Ini tanda titik. Tanda titik. Iya, kasih tanda titik. Sini. Ya, pantas nggak dikenali ya. Iya, kurang titik. Sudah dimasukkan. Ya, tiga-tiganya, yang pie chart, SI, BI sama HI. Nah, saya tes dulu ya. Salah. Yang hari ini kosong, blank aja ininya karena dia tidak ada 0 ya. Yang bulan ini warnanya seperti itu kalau ngikut saya. Nah, kemudian kalau diklik, ini nggak muncul nih, harusnya muncul. Kalau diklik itu ada tooltipsnya yang keluar. Punya saya nggak muncul nih. Nah, ini muncul. Nih, seperti ini ada muncul. Kalau diklik tooltips. Nah, yang atas malah nggak muncul punya saya.
Oke. Sudah tampil. Full layar itu kalau diaksesnya bukan di inspect. Sudah di impact. Full layar maksudnya penuh. Nol mungkin. Kalau yang ini itu memang mungkin.
Ya gitu kalau main sama JavaScript ya. JavaScript itu kesimpan juga di cache-nya browser. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini bikin halaman indeks seperti ini. Di save as saja dari dashboard itu, kemudian disesuaikan isinya. Jadi kalau kita ngakses file, ngakses foldernya aplikasi, itu langsung muncul halaman ini. Ya, nama filenya adalah index.php. Ya, dibuatkan seperti ini. Kemudian kalau tombol ini diklik, ya ini makanya saya minta di save as dari dashboard ya, supaya nggak ngetik ulang yang ini, yang popnya ini. Floating action button. Jadi nanti kalau diklik itu akan buka ini. Caranya, klik kanan, save as, kasih nama index PHP. Ya, kalau melihat desain seperti ini ada teks, expense manager, terus ada saldo akhir, terus yang di sini ini saldo apa nih? Saldo dari selama ini. Jadi uang yang sedang ada sekarang sisanya 2.200. Ya. Jangan di set untuk bulan ini sama hari ini, tapi selama ini biar kita tahu ya. Nah, berarti kita perlu meninggalkan yang ini. Ya, yang lainnya dihapus nih, yang sini. Ini di indeks ya. Kemudian ditambahkan di sini include-nya, karena kita sudah punya fungsi buat format angkanya itu. Dimasukkan di sini fungsi. Oke, sudah. Tanggal gimana tanggal? Tanggal bisa dihapus. Karena tidak menampilkan tanggal nih. Terus data name-nya diganti dulu, misalnya index. Navbarnya dihapus. Disisakan floating action buttonnya, kemudian dirubah tab center bottom. Wrap-nya dashboard PHP. Data transition-nya diganti jadi class. Isinya link eksternal. Ikonnya saya lupa nih. Kayak gitu kayaknya ya.
Oke, sisakan seperti itu. Aduh, yang mana Pak? Apa? Ya, page konten, kemudian blog, sisanya gitu. Sampai kayak gitu posisinya tuh. Ayo lanjut lagi, diusir orang nanti nih. Nah, yang modal dihapus. Nah, tadi modal ada 3 kan, dihapus. Yang shift modalnya tadi. Dan style dihapus. Style sampai stylenya dihapus. Lalu scriptnya dari bawah par main view ya, sampai ke bawah dihapus, nggak dipakai tuh. Kemudian roads juga hapus saja karena nggak ada di situ ya. Apa beda? Karena dihapusin. Jangan diketik, kan cuma hapus. Lah, kok bisa nggak ada? Dihapusin semua berarti. Oke, ke atas ya. Di dalam blok masukin dulu H2 aja ya, kelas. H2 aja. Apa tadi, expense manager H2. Kemudian di atasnya di blok ini dimasukin, ditambah text line center supaya dia di tengah. Saldo saat ini
Nah, di save. Nah, diakses file indeksnya. Back aja sampai dengan kembali ke folder. Harusnya nanti yang tampil adalah indeks. Jadi nggak ada lagi muncul yang namanya daftar file. Tampilannya tulisannya itu di atas ya, nggak di tengah. Terus ikonnya muncul nggak? Icon di pub. Hah? Mana ke kiri aja? Potong setengah. Langsung diakses aplikasi ya, folder aplikasi. Ketika di enter dia indeks langsung. Harus begitu aplikasi. Oh gitu. Apa kebalik juga ya? Saya lupa. Arrow right, arrow left, arrow left. Nah gitu dia. Balik. Kanan dulu, baru kiri. Memang bagusnya kanan dulu sih ya. Jadi kalau melangkah kaki ya kanan dulu. Arrow right, arrow left. Terus kalau diklik dia ke dashboard. Nah, cuman dia masih di atas ya. Nah, suruh turun ya. Nah, disuruh turun caranya. Saya taruh di sini aja. Ditambahkan inline CSS style, margin top. 40 VH. Refresh tampilannya. (40) atau 45. VH itu maksudnya view height. Jadi yang diambil itu adalah ukuran layar. Ini adalah persen ya satuannya. Diambil 40% dari ukuran layar. Sudah ke tengah? Sebenarnya itu nggak pas di tengah. Saya ngira-ngira aja 40. Kalau 50 dia agak lebih ke bawah. Sudah ya. Satu lagi. Ini sepertinya ada yang mau masuk. Ya, ini kalau diklik. Nah, ke sini larinya ya. Nah, sekarang menangani yang ini. Nih, menangani yang ini ya. Kalau tidak ada datanya, harusnya tampilkan tulisan tidak ada. Ini kemarin saya praktekkan, berhasil. Saya uji coba lagi di MI, nggak berhasil. Aneh ya.
Nah, codingnya seperti ini. Naruhnya di mana, Pak? File aktivitas. File aktivitas ya. Naruhnya di sini. Di atas saldo. If kayak gini dulu. Apa tadi kodenya? Lupa juga. Oh. Kayak tanda seru seperti ini, kemudian $key di patch. Kelas swipe out. Swipe out, terus di tulisannya bikin ke tengah, align center. Hati-hati ya, itu ada petik 1, petik 2. Oh, tambah. Style. Nyanyi yang benar, Ibu Tiri, Ibu Tiri. Ibu Tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Ya, lagunya gitu setahu saya. Suka nonton apa itu? Apa di Indosiar? Oke. Ini ada variabel key karena di atas nih ada key semua ya. Nih ada key. Semua data itu adanya dari key. Kemudian kalau tidak ada data, dia akan tetap diisi, tapi isinya kosong. Paham nggak? Kosong. Ketika kosong, ini seperti ini. Tanda seru ini menyatakan not atau tidak. Ya. Kalau key itu setelah di patch, jadi kalau hanya key-nya aja nggak bisa. Ya. Akan terus nilainya. Maka ketika di patch, dipecah, ada tanda seru di sini. Kita tuh seolah-olah ngecek key ini, hasil dari key ini, pecahannya key ini ada nggak, gitu ya. Ini apakah tidak ada, bahasanya kayak gitu, ada tanda seru depannya. Ya, kalau dia memang cocok tidak ada, maka ditampilkan ini ya, tidak ada transaksi. Kalau ada, yang ini else-nya. Nah, else ini sini ya. Ini kode yang sudah ada di dalamnya, maka yang perlu kita pindahkan adalah tutupnya ini. Tanda N-nya ini perlu dipindah. Dipindahnya kemana? Yang else, ya. Ini dihapus
atau di cut nih yang bawah. Nah, seperti ini. Jadi langsung else seperti itu. Ya. Nah, ini kan sejajar ya, sebaiknya dirapikan. Nah, masuk ke situ. Jadi jelas bahwa yang saldo, while, dan array ini berada di dalam else. Kalau pakai Notepad++ itu di blok seperti ini, ya. Kemudian di tab. Kalau ngembaliin ke sebelah kiri di shift tab. Nah, seperti itu. Kalau ngembaliinnya shift tab. Tapi kalau mau supaya dia ada tabnya, di tab aja. Udah ya. Nah, tutupnya tadi ditaruh di bagian terakhir sini. Nah, taruh di sini satunya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah tutup untuk for each. Yang terakhir ini adalah tutup untuk else. Paham ya? Nah, ini kalau saya klik sini ya. Ini ada dua tutupnya sekarang. Satu buat for each, yang satunya buat else. Nah, kalau saya klik di sini, ini merah nih, di blok merah ya. Yang tutup terakhir, kita lihat ke atas, itu di mana merahnya yang pembuka. Nah, ternyata terus naik ke atas di else. Nah, ini posisi sudah benar. Dah disimpan ya. Saya menguji coba berhasil, tapi ada bagian yang nggak berhasilnya, aneh juga. Padahal codingnya nggak ada berhubungan sama yang lain ya. Income hari ini, expense hari ini. Kalau dia 0, harusnya tidak ada transaksi yang muncul. Nah, pertanyaannya untuk yang ada transaksinya, jangan-jangan sama munculnya gitu juga. Kan gitu ya. Jadi kita ngetesnya itu harus lengkap. Ini expense. Kalau diklik jangan sampai terjadi tidak ada data tulisannya. Nah, kalau ada berarti sudah selamat codingnya. Nah, ini heran saya. Di sini berhasil. Kode ini sama persis. Yang MI kemarin nggak berhasil. Codingnya sama. Mungkin saya masih kutil juga. Tapi sama kodenya. Oke ya. Sudah? Nanti saya share. Nggak ada ya, karena jamnya sudah lewat ini 14 menit, 15 menit bahkan lewat. Oke, arsipnya saya taruh di sini. Nggak apa-apa, kitanya saya juga nggak apa-apa. Cuman ada yang WA minggu kemarin. Bang, sudah keluar belum? Kenapa? Saya mau masuk. Ada yang WA saya. Oke ya. Ini adalah rekaman terakhir untuk pembahasan tentang framework mobile ya, framework 7. Setelah ini mata kuliahnya tidak saya rekam lagi, jadi langsung live nanti. Jadi nggak saya rekam lagi ya. Apa? Nanti minggu depan, Sabtu saya jelasin ya. Jadi saya kasih tahu dulu hari Rabunya sudah siap gitu ya. Enggak, saya cuma nyuruh aja. Nyuruh bisa. Hah? Wah, itu makanya dijelasin dulu ya. Baik ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.